Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang, sehat? Siang, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mafida sehat? Alhamdulillah senang dan bahagia. Oh ya sehat nih pertanyaannya bukan senang ya. Sehat dan bahagia, alhamdulillah. Gimana suasana hati hari ini gimana Mas? Senang sih ya, kan ini ada apa ini namanya? Ada konten saya. baru. Oh Bukan? iya konten baru. Ya iya ini kita konten pertama kali ya. Iya, dikenalin dulu dong. Oh boleh, Mas aja yang kenalin. Jadi kan sekarang BC Ku Radio ya. BC Ku Radio, Betul. sekarang kita ada acara siniar. Senior. Ngobrol-ngobrol santai Ya, gitu oke, lah ya. bincang-bincang Yang semoga singkat. ada manfaatnya. Benar, ada manfaat dan ada penyukanya ya, penggemarnya, pengikutnya. Betul, dan sekarang kita ada di BC Ku Cafe. Oke. Karena di Bea Cukai Kudus punya kafe. Iya loh, keren banget, cakep. Iya ngomong-ngomong nih Mas, ini tadi kan kita pagi habis ada acara perpisahan pegawai ya. Siapa sih yang dipisah itu? Ini sengaja banget nih aku langsung mengangkat topik yang paling hangat hari ini. Iya nih ceritanya kan, padahal ini baru program pertama ya, tapi udah langsung pembukaan dan penutupan kayaknya dari aku. Sedih sih, tapi ya gimana ya Mas ya, namanya orang bertugas itu pasti akan pindah pada waktunya. Betul. keren. Iya. Ngomong-ngomong pindah nih Mas, kan kamu juga udah pernah pindah dari beberapa kota nih, dari beberapa kantor. Kamu pernah dari mana aja sih? Pertama kali di mana? Pertama kali OJT 7 bulan. di OJT 7 bulan. Nih aku 8 bulan BTW. Bogor, di Bogor. Oh, ya. oke. Terus penempatannya di pusat. Wih ngeri, di orang IKC, pinter. Di IKC. Ya mungkin begitu ya. Iya, IP-mu tinggi pasti berarti ya. Ya pinter lah, terima bea cukai kok. Sedap banget. Nah, ya gitu. Dulu angkatanmu yang ada TKD-nya di akhir nggak? Gimana maksudnya? Ada TKD-nya apa nggak? TKD, CPNS. Oh Ada nggak ada. Yang di akhir nggak ada. Berarti baru setelah beberapa angkatan di bawahmu ya. Mm-mm. Tua ya kamu ya Mas ya? Ya sepertinya begitu. Menurut kalender sih gitu. Aduh. Iya. Kata Facebook katanya ada. Oh iya masih zaman anak Friendster sama Facebook. Oke. Terus dari pusat, di pusat kamu di mana? 7 tahun. 7 tahun di pusat dari orang. 2010 sampai 2017. Keren. Terus ke Kudus pas 4 tahun ini. Oh mantap. 2017 ketemu aku berarti ya Mas Yan ya? Iya. Ih, Betul. ada first impression nggak tentang aku yang dahulu? Yang masih dahulu lah, masih kinclong dikit. Lupa. Iya baik. Ya aku Terlalu memang banyak wanita yang kutemui. Bisa. ya aku memang ada spesialnya sih, apalagi di mata kamu Ya Mas. enggak, gitu. maksudnya waktu itu kan kita baru ketemu bentar, terus andanya D3 khusus waktu itu. Sebenarnya tuh nggak bentar, Oh, kita enggak ya? ketemu bentar tuh Anda yang keluar dari kantor. Oh, ke Kumanda. Betul, Anda Kumanda. Terus Mas, oke jadi ngomong-ngomong pindah nih Mas, kan kamu berarti dari pusat dulu, kamu udah berkeluarga sejak di pusat? Ya, di pusat. Pertama kali menikah? Iya, pertama kali menikah. Itu di 2013, masih di pusat dong. Oh iya, nikah 2013 di pusat. Itu berarti sampai anak pertama lahir di sana? Sampai anak kedua. Oh iya ya, sampai anak kedua lahir di sana anak ya? kedua 2016. 2016 Desember, nah saya pindah ke Kudus Desember 2017. Oh iya deng. Oh iya dulu waktu masih kesini tuh masih piye banget kok baru lahir kayaknya ya. Yang waktu kita capacity building. Iya, ke Nah, Karimun ke Karimun Jawa. Jawa itu. Iya, tapi kamu sama istrimu sih nggak ada kisah juga jadinya. Begitu. Berharap apa? Terus apa namanya setelah dari pusat langsung ke sini? Ya, langsung ke sini. Oh berarti boyongan langsung ke sini ya. Terus Gitu. rencananya kalau misalnya tiba-tiba dari sini dipindah lagi kemana, anak istri diajak nggak? Ya kalau saya dan istri sudah komitmen kemanapun saya bertugas akan bersama keluarga. Oh, Gitu. oke. Ya gitu sih. Kalau kamu dari sama saya, istri, ya. terus anak-anak gimana? Ikut. Oh, Pokoknya ikut semua, satu paket lah. sepaket. Boyongan semua gitu loh. Nah, itu kan biasanya ini ya Mas ya, apa namanya, apa ya, bisa dibilang idealisme di awal kali ya, di awal pernikahan anak-anak masih kecil-kecil diajak kemana-mana kan masih gampang. Nanti suatu saat nih ketika katakanlah yang nomor 1 itu udah di kelas 6 atau di kelas 5, terus masa masih mau diajak pindah-pindah? Ya sebenarnya kalau anak kan kebetulan yang anak pertama ini homeschooling. Oh, iya jadi deh. ya untuk masalah pendidikan lebih fleksibel gitu sih. Yang kedua? Yang kedua ya rencananya mau ke sana, cuman kan itu nanti tergantung sama
anaknya juga gitu. Oh, nah misalnya yang anak kedua nggak homeschooling nih Mas, terus ditinggal, udah kamu sekolah di sana sendirian. Saya, papa sama mama sama kakak pergi ke kota baru. Mungkin gitu, diajak ngobrol, udah aku nggak mau ikut, aku mau di sini aja ya udah. Mungkin gitu. Sesantai itu ya keluarga kalian, keren. Aduh, terus hidup sendiri. Belum kepikiran loh saya. Aduh. Karena aku kalau misalnya dengar ceritamu sekilas itu, terutama tadi yang sempat kamu ceritain kan, anak pertama di homeschooling nih Mas. Ya. Dulu tuh apa, tiba-tiba kebayang apa kok anakmu pengen disekolahin di rumah gitu? Kan kalau homeschooling itu diajarin sama orang tua sendiri gitu loh. Iya betul. Nah kalau orang tuanya kayak yang misalnya nggak begitu bisa ngajarin gimana dong Mas? Ya itu sebenarnya makanya kan kayak pendidikan itu kan tergantung keluarga masing-masing ya, tergantung value keluarga, kondisi keluarga gitu. Jadi ya sebenarnya semua sistem pendidikan ini kalau menurut saya baik mau yang homeschooling, mau yang sekolah, semuanya baik, tergantung disesuaikan aja dengan kondisi keluarga, kondisi anak, kondisi orang tua, seperti itu sih. Nah kalau bicara tentang sejarahnya kok bisa sekarang sampai homeschooling gitu ya memang agak panjang. Tapi dipersingkat aja lah ya. Iyalah, durasi. Ya memang awalnya itu karena dulu itu kan istri sempat bekerja. Oke. Sampai anak pertama usia 6 bulan. Nah setelah itu dia resign, nah di rumah, nah dia ya kesibukannya diisi dengan ya belajar tentang dunia anak. Kebetulan dia memang suka dunia anak, jadi dia tentang gimana perkembangan otak dan lain sebagainya. Nah, sampai ya apa ya, kami berpikir ya anak-anak sebelum 7 tahun itu ya kita nggak mau dia masuk ke apa ya, ranah kayak umum, yang sekolah-sekolah gitu loh, kayak ranah PAUD pribadi atau gimana? apa gitu kan. Jadi pengennya ya pun kalaupun nantinya mau sekolah setelah usia 7 tahun gitulah. Ya intinya seperti itu. Nah terus kita kan kelihat juga anak ini aktif banget. Jadi kayaknya dia itu kalau di sistem apa? Oh ya dia juga anak ini sempat ini sekolah juga pernah. Setara PAUD lah. Udah pindah Kudus, mungkin sekitar setahun di Kudus. Ya usia 4,5 tahun mungkin ya. Jadi kan awal-awal banget ya. Di kontrakan itu deket sama PAUD. Gitu kan. Nah, kalau Jumat itu kan biasa jalan sehat itu anak-anaknya. Pakai seragam gitu kan. Nah, dia pengen tuh. Ya udah, ikut didaftarin lah. Ya udah dia ngerasain ya paling kuat 1,5 bulan. Jadi seminggu masuk. Habis itu seminggu 4 kali. Habis itu seminggu 3 kali. Sampai seminggu kan nggak masuk. Sampai nggak enak sama gurunya. Ya akhirnya ditanyain udah nggak mau ternyata. Ya udah kita. Kenapa kalau kata anakmu kenapa? Gitu. Iya, kenapa kalau kata anak Mas? Karena dia belum bisa ya, mungkin dia ikut peraturan, yuk duduk dulu makan gini, dia ya pengennya kok main-main kemana-mana gitu kan. Nah akhirnya sempat juga kepikiran, oh ini kalau sekolah berarti harus yang sekolah alam gitu kan. Kan dia sekolah alam itu kan lebih apa ya, nggak terikat, nggak melulu duduk tenang jelas. Gitu kan. Kayak gitu. Ada juga apa, udah cari juga ada sekolah alam yang cocok sama apa ya, value keluarga kami. Udah sempat ikut kayak apa ya, test drive-nya gitu lah. Ini ada, ospek. Ya ada uji coba ikut ke sekolah itu. Nah habis itu diajak ngobrol lah. Tapi sebelum itu kan memang sempat ya apa ya, belajar sama mamanya di rumah kan udah lama sama mamanya juga. Di rumah kan juga sering diajarin apa, mungkin yang masak sambil berhitung atau pas apa mainan nanti sambil menghitung ya, yang gitu-gitu menghitung Lego atau apa gitu kan. Dan ditanyain gimana mau di sekolah alam itu atau sekolah di rumah sama mama. Ya dulu pertanyaannya gitu aja kan. Ya, terus sesimpel itu. Ya itu nggak langsung dijawab sama dia. Ya udah dipikir-pikir dulu. Itu di usia berapa pertanyaan gitu berarti Mas? 7 tahun, usia masuk sekolah, usia SD masuk. Kan. Akhirnya dia milih sekolah di rumah sama mama gitu. Dia bilangnya gitu. Ya udah. Dia ngasih pertimbangan juga kenapa gitu nggak? Apa cuman ya udah sekolah di rumah aja?
Ya gitu, sekolah di rumah. Ya kita kasih pertimbangan ya. Kalau sekolah yang di sekolah alam itu kan ada jadwalnya. Kamu yang harus ngikutin nih jadwalnya, masuk jam sekian, nanti istirahatnya sekian, pulangnya jam sekian kan waktu itu sampai jam setengah 12. Jadi setengah 8 sampai setengah 12 gitu kan. Kalau di rumah memang kita udah belajar tentang belajar sedikit demi sedikit ya tentang homeschooling. Memang kayak jadwal, kurikulum kan bisa diobrolin dengan si anak. Jadi tergantung gimana orang tua dan gimana anak diambil jalan tengahnya, jalan terbaiknya gitu. Tapi ini nggak Mas, pernah berpikir kalau misalnya kalau gitu kan fleksibel ya, fleksibel sekali. Jadi anak mau belajar, oke kita belajar. Kalau misalnya nggak mau lagi nggak mood, nggak belajar ya udah kita nanti skip waktu selanjutnya baru mulai belajar. Nah itu kayak pernah kepikiran nggak, wah ini nanti anak ini bisa jadi nggak disiplin nih. Nah, kayak ya itu kemudian atau kayak gimana ya itu makanya itu kita ini ya memang di awal itu banyak trial error ya. Jadi bikin jadwal itu memang kita disiplinkan juga. Kan kalau di sekolah kita udah terima jadwal mateng. Nah, tapi karena homeschooling jadi orang tua dan anak tuh bikin jadwal bareng-bareng. Maunya anak pagi. Kalau pagi mama, papa ada urusan yang beres-beres, sarapan dulu apa-apa gitu kan. Bisa mulai yang kalau kita nyebutnya itu belajar formal. Jadi kayak yang belajar matematika, membaca, menulis itu belajar formal gitu nanti jam 9 gitu kan. Ya udah disepakatnya sama anaknya. Ternyata dia punya jadwal main sama udah ngikutin tapi ternyata nanti di tengah ada jadwal main. Ya udah kita bikin jadwal baru. Jam 10 gitu. Yang kayak gitu. Perubahan jadwal itu berubah beberapa kali sampai akhirnya menemukan jadwal yang tetap, atau sampai sekarang bahkan masih berubah jadwalnya? Iya masih berubah-ubah. Kadang suka minta malam, tapi malam ternyata dia capek kan. Nah kayak gini nih Mas, gimana nih Mas? Jadi kalau misalnya kan berarti ya memang baru juga sih ya, belum ada setahun ya dicoba homeschoolingnya ya? Ya kalau yang masuk usia sekolah ya 6 bulan 1 semester. Nah selama 6 bulan ini berarti kan jadwalnya berubah-berubah terus. Nah kira-kira nih Mas optimis bakalan bisa dipertahankan jadwal tetap atau tetap bakalan berubah-berubah gitu Mas? Ya itu tetap akan tetap ngarahnya ke jadwal tetap. Soalnya kan anak kan juga udah mulai 7 tahun kan udah bisa dikasih tanggung jawab. Jadi ya harus tetap. Kalau masalah ini Mas, kalau tentang kemampuan Jadi kalau misalnya dibandingkan sama kawanan seusianya yang belajar di sekolah formal, Mas pernah ngamati nggak kayak, kayaknya anakku yang homeschooling ini dia lebih maju pemikirannya atau kemampuannya tuh lebih maju atau bahkan mungkin sedikit lebih tertinggal karena dia belajarnya ya kan pelan-pelan mengikuti alur keluarga gitu. Ya kalau dilihat misal yang jadi patokan misal kayak Kalistung gitu ya. Kalistung. Kalau dilihat sama teman-temannya ya dia tertinggal. Karena kan biasanya kalau yang di sekolah gitu kadang mulai dari TK gitu kan udah mulai diajarin itu. Iya benar. Baca, menghitung gitu. Nah dia kan memang kami orang tua mau ngajarin dia Kalistung di usia 7. Jadi yang lain udah bisa dia baru mulai gitu sih. Ya paling ya PR-nya orang tua ngasih motivasi. Ngangkat biar mentalnya. Iya, nah kan itu kan juga tuh Mas. Bener kan kalau misalnya dia maksudnya bukan dia ya, orang lain. Kadang tuh kan ada mental anak lain itu dia yang kalau misalnya tahu tertinggal, kadang tuh ya udah nggak ada, kalau misalnya apalagi motivasinya nggak kuat gitu, ya bakalan semakin terus tertinggal gitu loh. Nah ketika nanti tiba-tiba mau join sama sekolah formal umum tiba-tiba nggak bisa mengikuti itu kan akhirnya nanti repot juga tuh Mas. Itu gimana? Ada persiapan nggak, kira-kira bayangan gitu nggak? Misal dia nanti mau ke sekolah formal gitu ya. Yang penting ini sih kalau menurut kami, saya dan istri itu ya anak itu sebenarnya butuhnya ya yang penting komunikasi sama bonding, ikatan antara yang penting kan ikatan orang tua dan anak itu baik dulu, terus ya sering komunikasi, kondisi orang tuanya gini, maunya anak gimana, kondisi keluarga gimana ya kayak gitu sih.
Dan selama ini ngomong-ngomong Lanjut, pegel, iya. ngereng-ngereng. Ngomong-ngomong agak capek juga nih Iya. ngomong kayak begini. Dan serius amat, tadi kan Iya, ceritanya makanya, nggak mau aduh. serius-serius gitu loh. Panjang soalnya emang sejarahnya. Saya Ya, minum dulu nggak apa-apa loh. Mau ngomong. ini sponsor bukan? Bukan. Kalau bukan Jadi minumnya ditutup. gini. Iya benar ya. Tapi minumnya nggak usah ala bak model gitu dong, nggak haus dibayar beneran, juga. aduh. Oke lanjut. Nggak ada tisu. Tisu. Masa ngelapnya gini? Aduh. Ini. Serius loh. Iya. Keringetan saya. Makanya sampai panas muka aku ya. Terus. Aduh. Baik krunya ini. Aduh. Lanjut. Sampai mana tadi Pak? Iya makanya. Oh ini, Komunikasi. kalau misalnya nanti mau si anak ini mau lanjut ke pendidikan formal, ya itu apa tadi kemampuannya masih tertinggal. Terus gimana cara membangun semangatnya supaya dia bisa menyesuaikan gitu loh? Ya tapi kalau sekarang ini Kalistung udah bisa Oh, sih. iya. Ya, jadi mungkin itu Next dong, kan belajarnya nggak cuma Kalistung. iya sih. Nah jadi sebenarnya gini. Jadi di homeschooling juga kan kita itu dinaungi sama yang namanya PKBM. PKBM kepanjangannya? PKBM itu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oh baik. yang Ntar kayak mau aku bilang nanti di sini. inget kok. Oke. Gitu. Jadi dia bisa mengakomodir anak-anak yang homeschooling. Jadi dia bisa membantu pengurusan tentang nomor induk siswa nasional sama rapotnya juga sudah berbasis nasional. Jadi memang nanti setelah homeschooling misal dia udah nggak mau homeschooling pengen sekolah ya udah bisa karena nomor induk dan rapotnya udah nasional ada. jadi bisa dipakai gitu. Itu memang daftar dari awal ya Mas? Dari awal. Nah dan di sana dikasih semacam kurikulum yang sesuai dengan yang dipakai pemerintah saat ini. Ya jadi makanya secara belajar formalnya itu sebenarnya udah ada ngajunya di patokan. situ. Jadi di semester pertama ini belajar matematikanya sampai yang tahap mana, terus yang belajar ya sama agama, PKN, ngapalin Pancasila, ya gitu-gitulah bahasa, menulis, membaca, ya gitu. Itu sih. Mantap lah ya. Pokoknya udah untuk yang kayak gini udah ada bayangan lah ya si anak mau dibawa kemana. Selama si anak ini masih mau mengikuti dan semangat menjalani. Terus ini gitu. Mas, selain terkait pendidikan, terus kan pasti anak ini mulai ada ini ya, kesukaan-kesukaan hobi. Ada nggak yang Mas itu mengarahkan supaya ntar hobimu kalau bisa ini supaya nanti ke depannya bisa maksimal. Entah itu kalau misalnya hobinya itu olahraga ntar biar bisa jadi atlet nasional, atau kamu hobinya belajar ntar biar bisa jadi apa gitu. Kalau secara itu sih kan dia masih ya usia dini ya, masih anak-anak. Itu memang kan kalau di homeschooling keluarga kami itu memang memakai jalur memakai tools ibaratnya itu pendidikan fitrah. Pendidikan fitrah itu ya fitrah-fitrah yang sudah ada di dalam diri manusia itu kita kembangkan benar-benar gitu lah. Apa misalnya? Termasuk ada fitrah. Ya di situ ada fitrah belajar, fitrah keimanan, fitrah bakat, fitrah gerak, sama fitrah kalau nggak salah satu lagi itu seksualitas. Nah kayak gitu dan salah satunya itu di fitrah bakat. Nah itu memang ya kita tujuannya biar ya bakat dia itu benar-benar kita maksimalkan potensinya seperti itu. Nah tapi untuk di anak-anak kami yang sekarang usia 7 sama 5 tahun ini ya memang baru di taraf ya pengenalan ke banyak kegiatan. Jadi ya diajak ke kolam renang, disuruh renang, diajak lihat bela diri, lihat bola nah dia ntar milih. Kita kan bisa ngeliat tuh mana yang dia paling berbinar ibaratnya gitu kan. Terus pasti kegiatan apa yang dia itu dengan mudah dia mengerjakan kayak gitu. Jadi kalau pagi ya badminton, kadang ikut saya jogging ya gitu-gitu. Nah kalau memang minat kayak yang di semacam hobi gitu, dia itu kan suka banget sama robot sama Lego. Nah jadi sekarang dia itu dari usia 5 itu udah ikut les robotik.
Oh, dari ada. umur 5 udah les robotik. Nah, cuman kan taraf 5 tahun itu awalnya dari Lego. Jadi Iya. ya les Lego, ya udah di rumah main. Oh, ternyata Lego tuh ada manfaatnya ya? Kira itu cuma buat koleksi loh. Jadi kan awalnya itu kalau saya lihat kemarin itu taraf 5 itu Lego 2 dimensi. Nah itu terus sempat cuti juga ya namanya anak 5 tahun kan. Yeah. Belum gitu. Jadi jalan setahun terus libur setahun. Nah ini pas Oke. usia 7 ini Lanjut lagi lanjut baru. lagi terus ke Lego 3 dimensi. Nanti kayaknya habis itu kayak yang semacam Lego teknik yang ada motor-motornya ya gitu-gitu. Jadi basisnya dari Lego robotik gitulah. Gitu emang dia iya. sukanya itu di situ memang. Yang saat ini paling kelihatan lah ya gitu sih. Ini karena bahas Lego aku penasaran yang lain. Apa mainannya anak-anak kecil itu kan selain Lego ada yang mobil-mobilan tuh loh. Apa Mas? Yang apa? Mobil-mobilan. Diecast itu kayak Hot Wheel gitu. Iya Hot Wheel. Nah kayak kalau Lego tuh kan ternyata bermanfaat ya. Ada tahapan-tahapannya kayak gitu. Kayak Hot Wheels itu ada manfaatnya juga nggak? Apa cuman koleksi? Ya sebenarnya ada sih. Kalau anak kan Hot Wheel, kalau misal saya punya Hot Wheel kan saya pajang ya. Iya kan kebanyakan cuma dipajang. kalau Mahal anak ini jangan koleksi. Kan kalau anak kan bisa bermanfaat buat baretin mobil. Yang gitu-gitu. Ya itu lebih ke manfaatnya gitu. Sensori sih ya. Jadi kan tangan itu yang gerakin gitu sih. Tapi literally kan nggak ada yang benar-benar punya koleksi Hot Wheels itu biar dia nanti jadi pengusaha mobil atau apa gitu kan. Itu benar-benar cuma buat pajangan kan sebenarnya. Pajangan orang tuanya. Iya, kalau ketahuan anaknya ya jadi mainan. Tergantung siapa yang megang kan. Oh iya, oke. Tapi kan sebenarnya gini, makanya kalau bisa jadi bahan sebenarnya kan kayak menghitung gitu-gitu kan bisa jadi. Oh, mobilnya ada berapa? Terus ntar pakai dihitung. Lego juga Belajar kan parkir. Oke. Iya. Baru tahu aku ternyata ada manfaatnya. Kirain kayak Barbie pun itu kayaknya juga cuma buat koleksi nggak sih? Enggak tahu, aku nggak punya sih. Arahnya ke sana. Iya. Oh iya, kok jadi ke permainan. Ya kan biasa bercabang itu tiba-tiba karena suatu obrolan. Terus. Apa tadi? Bahas apa tadi? Deg-degan saya. Kayak diwawancara loh ini. Sampai. Sekarang gini, gantian dong. Oh iya. Namanya juga. Ini kan aku kepo Mas karena kok kayaknya itu source of informationmu itu sangat-sangat luas gitu loh terkait pendidikan anak. Ya enggak juga sih sebenarnya. Terus kan aku maksudnya sekarang posisi lagi mengandung, terus habis itu aku membayangkan nanti ketika punya anak itu apa yang harus kulakukan. Terus aku mau nanya itu loh. Oh iya. Mau nanya ke sana. Mau nanya apa? Diduluin loh. Aduh. Karena aku bisa membaca ruang gerak pikiranmu. Iya. Tanya apa Pak? Ya makanya dari tadi beratnya apa ya tentang pendidikan anak kan. Frida sekarang alhamdulillah sudah mengandung gitu kan. Alhamdulillah Kan deh. 5 bulan. 5 tahun. 5 bulan. 5 bulan. Nikahnya baru 6 bulan. Pasti udah kepikiran ya nanti anakku nanti pendidikannya gimana. Iyalah, gitu, kepikiran banget aku dan soalnya kayak kan kalau dari aku kan memang gak ada pengalaman yang gimana-gimana gitu ya. Terus habis itu referensiku dari membaca juga jujur aja itu kurang gitu. Jadi itu lebih dari cerita-cerita kakak-kakak yang memang kebetulan udah punya anak-anak juga. Terus anaknya itu usia batita yang ada juga yang mulai batita paling gede 3 tahun, 3, 2 sama 1 tahun. Terus mereka ini juga lagi kebingungan untuk memikirkan pendidikan anak gitu loh. Jadi kalau yang pertama itu bingung mau mulai dimasukkan TK kapan, ikut sekarang atau tahun depan. Terus habis itu TK yang seperti apa. Terus yang kedua tuh nggak jauh beda. Ini anak 2 tahun apa mulai tak masukin ke ini ya sekolah sebelum PAUD itu loh Mas. Yang pokoknya tuh supaya dia terstimulasi buat berbicara karena kan udah 2 tahun tapi ngomongnya tuh masih kurang. Kosakata ngobrolnya itu masih kurang gitu loh. Terus kakak aku tuh merasa dia ini kayak agak tertinggal gitu loh. Nah menurut dia itu kayaknya karena kurang komunikasi, interaksi sama orang-orang banyak aja, akhirnya makanya mau disekolahin kayak gitu. Nah jadi itu cuma tahu yang kayak gini-gini aja gitu loh, dari baca-baca sendiri sih masih kurang. Oh gitu, terus kalau kayak apa ya, kan tadi aku ngobrol tentang homeschooling. Kalau Nofrida itu ngelihat homeschooling itu kayak apa sih sebenarnya?
Jujur nih ya, Heeh. kalau dari aku menurutku homeschooling itu sekolahnya orang kaya pertama. gitu ya? Iya loh, serius loh. Soalnya tuh aku tuh nggak punya temen yang homeschooling, terus sekalinya dulu punya temen waktu SD apa SMP, itu tuh anaknya orang kaya memang. Ya nggak tahu mungkin karena apa namanya, dia meskipun sekolahnya di rumah, terus yang ngajarin tuh kayaknya tuh tetap datengin guru dari luar gitu loh. Terus habis gitu apa namanya, dia difasilitasi semuanya kayak gitu, pokoknya kayak oh kayaknya mahal banget ya kalau mau homeschooling gitu loh. Tapi nggak tahu kalau ternyata kenyataannya sama atau enggak ya kayak gitu. Ya Terus itu, habis itu homeschooling tuh kayak itu tadi sih, karena kan dari kecil kan aku masuknya udah sekolah pendidikan yang formal. formal ya. Heeh. Jadi kalau ngelihat yang anak-anak homeschooling itu mungkin mereka memang lebih maju dari segi kreativitasnya. Menurutku mereka jauh lebih kreatif. Tapi memang kalau misalnya salah pengarahan itu tadi. Jadi kayak mereka itu nggak bisa memanage waktu dengan baik. Terus habis gitu iya. semaunya sendiri kemudian gitu loh. Kalau menurutku sih itu tadi, karena belum Iya ya, benar-benar tahu. sebenarnya kan ya gitu ya, mau sekolah formal mau homeschooling tetap plus minus pasti ada lah ya, ya pasti gitu sih. Iya. Iya sih. Tapi aku belum kepikiran sampai itu sih Mas. Aku sekarang kepikirannya nanti lahiran gimana gitu ya. Ini baru sampai lahiran. Kalau mikirin pendidikan anak baru cerita dari mbak-mbak aja. Oh gitu. Seperti itu. Nah, dulu pas istri hamil, yang tak pikirin tuh nanti lo lahir tak beliin mainan yang apa ya gitu loh. Sumpah udah mau mikirin kayak gitu. Yang indah-indah gitu lah kembali. Ternyata sesuai ekspektasi. Tidak. Nanti Sesuai. Kan, wah ya beliin mainan yang apa gitu. Wah ini kayaknya bagus sih gitu. Ternyata? Iya Ternyata gitu memang. Jadi alasan buat beli mainan. Oh alah, iya. Udah gak kepikiran nih. Bisa nggak ya kira-kira? Aku tuh pengen jadi sejak Mas cerita tentang homeschooling tuh aku kepikiran sebenarnya apa di homeschoolingnya juga ya. Tapi siapa yang mau ngajar gitu loh? Saya kan sama suami kebetulan bekerja semua gitu ya. Terus nanti yang ngajar siapa? Mama saya. Bisa jadi kan? Ya gitu. Sama mbah-mbahnya gitu. Ya loh, paling kan ini belajar kan apa? ya sekarang kan sekolah itu model sekolah kan udah banyak ya. Sekarang kalau tak lihat itu ada kayak yang basisnya emang bakat yang gitu-gitu kan. Ya itu sebenarnya bisa sih, itu kan memang ya bisa disesuaikan dengan keluarga mana kan masing-masing. sekarang banyak kan ini ya Mas ya, orang tua zaman sekarang itu kayak kebanyakan tuh dari sedini mungkin tuh udah di sekolahin gitu loh, entah itu sekolah yang apa namanya kursus-kursus les-lesan apa, pokoknya tuh semuanya tuh difasilitasi lah selama ada apa namanya uangnya gitu. Menurutmu gimana? Itu memang harusnya seperti itu atau ya udahlah biarin dia berjalan belajarnya nanti menyesuaikan biasa aja lah kurikulum nasional. Iya ya, kalau di keluarga kami ya gitu sih, memang ketika dia masih usia dini ya udah emang tugasnya bermain gitu loh, di bawah 7 itu ya bermain dan masukin kayak berhitung apa itu kan juga dari bermain, ngitung ini mana yang lebih besar mana yang lebih kecil, urutin yang lebih kecil ke yang lebih besar. Baru dari umur 7 tahun? Ya bukan, yang sebelumnya. Kalau yang orang umur 7 tahun kan udah bisa ini ya, dia itu udah bisa diembani tanggung jawab ibaratnya gitulah. Secara otak kan udah siap loh dikasih tanggung jawab yang gitu. Jadi udah treatmentnya udah beda treatment gitu. Ya dulu sih awalnya dari istri sih, kan dia keren ya. ya emang ya sering ikut seminar kajian kan, emang psikologi suka. Mas kuliahnya? Bukan. Sarjana teknik. Teknik industri lagi. Tiba-tiba langsung ini banget ya, bisa mendalami tentang anak, tapi Iya, memang gitu sih. ini sih tergantung Terus sharing kemauan. saya tentang homeschooling. Oh ya anaknya emang aktif banget gitu. Share dong Mas buku-buku yang dibaca sama istrimu Mas. Boleh. Beneran. Ada sih, ya. Nanti tulis di description. Gitu ya. Iya. Ya kan biar bisa dibaca semua para calon orang tua. Dikumpulin Iya, kan, itu kan betul. buku-bukunya memang. Iya, gitu. Beneran loh ini. Iya, Ditagih loh ini. beneran. Oke. Ya. Bisa. Oh berarti gini deskripsinya referensi gitu ya? Iya dari buku bener, apa, referensi pendidikan anak. Gitu ya. Yang Udah kami. berasa Kak Seto Anda sih. Versi keluarga kami kan masing-masing keluarga itu kan beda-beda punya value masing-masing gitu sih. Iya benar. Aku sedih nih. Aku sedih, obrolan kita harus berakhir di sini. Oh gitu ya. Oh udah ada kode ya.
Adan. Iya. Tapi aku lebih sedih lagi karena ya itu tadi yang tak bilang di awal. Ini kayaknya program pertama dan terakhirku deh di sini. Iya, makanya aku kemarin tuh sempat gini loh. Kayak ini ada program. Kan dulu kan sempat terdengar kabar. Wah, ini apa kita konten VC-ku ini harus ya apa ya lebih dikemas. Iya, lebih yang dengan lebih baru unyu, gitu. yang menyegarkan. Tiba-tiba setelah datang pengumuman Anda mutasi, kok terus tiba-tiba mendadak ada acara begini. Ini maksudnya Anda tuh ngebet ya sebelum pindah harus Iya tampil kan dulu pokoknya gitu. harus tampil dulu. Enggak dong, maksudnya harus terrealisasikan dulu sebelum ditinggalkan dan benar-benar tidak ada yang menjalankan. Ini oh gitu Ya, ya. paling nggak kan kalau udah ada contohnya gini jadi itu lo bikin kayak yang kemarin. Nah, cocok Iya, nggak? bisa. Iya kan? Iya. Ya udah pokoknya nanti setelah ini berarti harus rutin ya Mas ya. Amin. Harus rutin. Iya. Jadi selanjutnya pembawa berita utama Anda. Ya mungkin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di internal kami. Iya. Alah deh. Ya udah lah gitulah Mas. Ya udahlah sebenarnya yang ditanyain tuh tadi kayak masih cabangnya masih Iya banyak. sih, mau kemana-mana, sebenarnya tapi- tadi kurang rinci juga sebenarnya Iya. tentang sih. sejarahnya kami memilih homeschooling. Cuman ya kita harus bagi-bagi waktu Iya, ya. bener. Ya, takutnya nanti pemirsa bosen juga kelamaan. Ya udah. Iya. Ya wes kalau gitu nanti kita lanjut di episode-episode berikutnya kali ya. Oke. Ya udah. Makasih ya Mas. Sama-sama. Sehat-sehat. Frida, Salam buat sukses anak-anakmu. terus Doain di tempat aku yang di tempat yang baru. baru. Sehat-sehat buat Amin. tibanya juga. Amin, amin, amin. Doain ya biar aku bisa bersinar Anda kalau di sini gitu. Bukan. Tapi bersinar Anda. Suka gitu. Oh, pengennya digituin Iya, ya. sukanya kan kayak abis itu lagi gitu. Zamanmu banget itu dulu. Ya Pasti setelah gitu. tutup aja ya. Mm-mm. Nanti lanjut lagi nanti. Nanti lanjut lagi lain waktu. Oke. Ya udah gitu aja cukup sekian buat sahabat BC-ku. Gimana Mas? Jangan lupa like, komen, dan share di channel YouTube kami. Juga follow juga akun-akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter di link di bawah ini. Betul. Jangan lupa tulis kalian pengen kita ngebahas apa supaya konten-konten kita berikutnya itu gak bingung cari ide baru gitu ya kan. Itu penting Iya, ya. itu penting banget. Nah, jangan lupa subscribe. Oke. Oke, gitu aja. Bye-bye. Bye.